Jadi yang dikatakan Islam itu Allah salamun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, maknanya Allah menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang sudah berada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang selamat. Apa maksudnya tuh? Berada dalam kalimah la ilaha illallah adalah orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri surang-surang. Mengenal Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Itulah yang dikatakan Islam, itu yang dikatakan selamat, itu yang dikatakan diri yang berkelima. Diri yang sudah memahami, diri yang sudah menyadari, diri yang sudah mengenal bahwa Allah dan Muhammad itu adalah diri sendiri. Ini yang rupanya. Jadi la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan. Allah, yang mana yang Allah itu? Muhammad Rasulullah. Itu dia tuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kan nama. Yang mana orangnya? Muhammad Rasulullah. Itu Isa dia. Ya, jadi Muhammad itu tubuhnya. La ilaha illallah itu ruhnya. Itu yang dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh, Muhammad itu jasad. Jadi tak perlu Bapak Ibu lagi mencari Allah dan Muhammad dan nyata. Ya. Nyata dia pada tubuh, nyata dia pada ruh, zahir dan batin. Nah, itu aja. Dia mengenal Allah zahir dan batin. Zahirnya Allah sudah berupa apa? Zahirnya Allah sudah berupa tubuh. Siapa namanya? Nah, batinnya Allah sudah berupa apa? Sudah berupa ruh. Ya, sempurna tuh. Ini yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ini orangnya. Jadi la ilaha illallah itu bukan lafaz. Ya, la ilaha illallah itu bukan ucapan. La ilaha illallah itu bukan sebutan. Jadi bukan lafaz, bukan ucapan, tapi paham dan mengerti diri kita bahwa yang la ilaha illallah itu tidak lain, itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu dia sebenarnya. Barulah disebut namanya Islam itu selamat. Nah, jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, bagaimana ilmu yang bisa selamat. Nah, jadi kalau ingin selamat, serahkanlah keakuan diri kita itu. Jangan merasa ada hak kita di situ. Ya, jangan ada hak kita di diri kita ini. Karena diri kita bukan hak kita. Diri kita ini haknya Allah. Nah, itu. Nah, kalau diri ini adalah haknya Allah, maka siapa yang diri kita ini? Ya dirinya ini, ya Allah itu sendiri. Tak ada diri kita lagi yang berbuat di situ Bapak Ibu. Itu yang dikatakan kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Nah, ya, setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Kalaulah tubuh ini nampak perbuatannya, maka yang berbuat pada tubuh itu kelihatan pada ruh. Nah, itu dia. Nah, tubuh itu namanya Muhammad, ruh itulah yang Allah. Jadi satu dia. Ya, enggak berpisah Allah dengan Muhammad, tak bercerai Muhammad dengan Allah. Nah, ini yang disebut amal soleh. Ya. Jadi enggak perlu Bapak Ibu membayang-bayangkan Tuhan gitu. Ya, kalau dibayangkan itu bukan Tuhan namanya. Ya. Nah, mengimajinasikan Tuhan enggak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bersuah namanya. Ini makrifat, ini yang pertama, mesti kenal dulu supaya nanti ibadahnya itu nikmat. Ya, jadi bukan dinikmat-nikmati, betul-betul nikmat. Kalau menikmat-nikmati itu lah beda, itu lah dua kali itu. Nah, yang kedua yaitu adalah ikhlas. Nah, ikhlas. Nah, yang dikatakan ikhlas itu apa tuh? Berarti ikhlas itu ya
Tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, tidak lagi nampak akan diri kita yang beramal, yang berbuat, yang beribadah. Ya, karena yang dikatakan ikhlas itu murni hanya wujud Allah semata. Ya, ikhlas itu murni. Murni itu tak ada diri yang lain, betul-betul hanya diri Allah. Katakanlah hai Muhammad, bahwa diri engkau itu aku. Nah, itu maksudnya tuh. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Terjemahnya apa? Katakanlah dia Allah itu satu. Itu terjemah. Maknanya qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad bahwa diri engkau itu diri aku. Aku ni engkau. Itu maksudnya ahad. Ahad esa. Ahad itu ada berapa hurufnya nih? Hah? Apa itu pertama? Apa lagi? Apa lagi? Lihat. Lihat. Alif itu maknanya Allah. Ini bukan ilmu cocok logi ini. Salah pula nanti. Ha ini namanya Muhammad. Dal Adam. Allah, Muhammad, Adam itu esa, 3 nama tapi satu wujudnya itu. Bukan 3 diri, 1 wujud. Salah. 3 nama, 1 wujud. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Esa, jangan dipandang yang lain lagi di situ. Esa dia itu, ahad itu maknanya. Itu ikhlas. Makanya kan mengesakan Allah situ. Mengesakan Allah itu maksudnya tidak nampak yang lain. Tidak nampak wujud yang lain, tidak nampak rupa yang lain. Yang nampak hanya wujud dan rupa Allah saja. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud. Karena segala yang ada dan segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah wajah aku yang bernama Muhammad nyata pada Adam itu. Itu ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas, itu dah terpenuhi syarat yang kedua, dah amal soleh itu. Nah, yang ketiga lagi, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Jadi sesuai amalan kita ini dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Siapa yang berbeda tuntunannya dari Al-Quran dan hadis, fawaradun, maka amalannya itu tertolak ya. Makanya Nabi lah sebagai contohnya. Ya, Nabi sebagai uswahnya, Nabi sebagai teladannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi contohnya itu. Jadi 3 amal ini ya menghantarkan jalan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu dia. 3 amal itu. Di mana letaknya 3 amal itu? Pada saat kita telah mengenal Allah dan diri kita tidak ada. Pada saat yang beramal itu bukan kita, yang beramal itu hanya Allah. Pada saat yang berbuat, yang bersyariat itu bukan kita, yang berbuat itu hanya Allah. Itu dah berkenal namanya, dah berjumpa namanya. Jadi menjumpai Allah itu sebelum mati atau setelah mati? Sebelum mati. Jadi mengenal Allah itu di waktu hidup. Mengenal Allah itu di waktu di dunia. Mengenal Allah itu ketika punya diri ini ya. Itu kenal Allah. Jangan ditunggu mati dulu. Jangan ditunggu dunia ini hancur dulu. Tidak akan sobok-sobok Bapak Ibu. Ya. Di waktu hidup mengenalnya. Ya, di waktu di dunia mengenalnya. Sebab dari katakan tadi, kalau kita tidak mengenal Allah di waktu hidup, waktu mati pun tak mengenal. Kalau kita tidak mengenal Allah waktu di dunia, di akhirat pun kita tak mengenal. Jikalau kita tidak mengenal Allah pada diri, maka kita pun tidak pernah mengenal Allah pada diri yang lainnya. Jadi kuncinya pada diri
di waktu hidup dan di waktu di dunia. Sempurna. Tuh, ini yang disebut namanya amal yang soleh. Ya, nah, di luar ini amal salah namanya. Ya, sebab di sini Allah bilang, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan terpandang yang lain lagi. Ya, selain daripada aku. Jadi dua cuma Bapak Ibu. Kalau tidak kenal Allah berarti najis. Kalau tidak kenal Allah najis tuh. Kalau tidak najis ya kenal Allah tuh. Karena najis itu yang syirik nih ya. Innamal musyrikuna najasun itu ini dia jatuhnya nih ha. Nah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Dia merampok hak aku kata Allah. Nah, jangan sampai merampok haknya Allah. Ya, karena hak kita tidak ada, yang ada hanya haknya Allah. Itu maksudnya. Jadi betul-betul diri kita itu hapus. Ya, hapus itu kata Pak Haji, sadari, pahami, akui diri kita nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu maksud hapus tuh. Bukan hapus itu secara syariat. Kalau hapus secara syariat, ini wujud. Nah, hapus bukan begitu. Menghapus wujud diri itu bukan yang seperti yang Ustaz contohkan tadi. Menghapus wujud diri itu sadari dan pahami bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu maksudnya. Ya. Sama dengan tajalli. Ya. Allah mentajalikan dirinya. Nah, maksud tajalli itu Allah itu kan ada kan. Karena dia tidak bisa dikenal, maka dia menjadi zohir dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang berbeda. Maka segala bentuk yang lain dalam rupa yang berbeda, itulah rupa daripada diriku sendiri. Karena aku sudah zohir. Kalau aku tidak zohir, maka aku tak dikenal. Aku tak bisa dilihat, aku tak bisa dipandang. Tapi setelah aku menzohirkan diriku, menampakkan diriku, barulah aku bisa dikenal dan barulah aku bisa dilihat kata Tuhan. Nah, begitu maknanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya pemahaman kita bagaimana jalan ya untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, maka ini yang dikatakan puncak dari seluruh rangkaian ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Tidak lain adalah menyaksikan Allah pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri kita. Ya, nah, itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.